ikhlas di dalam hatinya dan tidak pernah sedih hatinya. Antum walinya Allah semua ini. Ini umat Islam. Berdiri semua, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTuber siapapun yang berani mengungkap kebenaran bukan pembenaran. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 12 April 2023. Jadi video kali ini kita khusus membahas terkait menjelang tanggal 18, yaitu vonisnya Gus Nur dan juga Pak Bambang Tri, gitu, menjelang vonisnya Gus Nur. Jadi kita doakan dulu mudah-mudahan Gus Nur dan keluarganya diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan Allah kuatkan iman dan takwanya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Gus Nur Abi mudah-mudahan istiqomah dalam perjuangannya. Al-Fakir yakin, saya pribadi yakin beliau adalah pejuang yang sesungguhnya, karena beliau sangat bermanfaat untuk orang lain, gitu. Jadi sempat berapa tahun yang lalu sih yang kita cuma mengamati aja, ya banyak yang bertanya via WhatsApp langsung maupun bertemu gitu kan. Yang pertama, yang berapa tahun yang lalu, yang baru kali ini saya sampaikan kan, Bang, itu Bung Lubis 212 kenapa Bang? Bang Lutfi kan dulu sempat dekat sama beliau gitu kan. Sempat beliau juga, Bung Lubis juga, Ustadz Iqmal ini main ke Malang, tepatnya ke tempat jualan Ana pernah. Itu nanti teman-teman kita akan membahas apa adanya, nanti kita sampaikan. Memang saya amati gitu kan, sekilas saja, baru kurang lebih 1 bulan ini saya melihat kontennya Bung Lubis 212 ini kan, Ustadz Muhammad Iqmal Lubis ini kan. Nanti kita akan membahas di video yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, Gus Fahim gimana Bang? Kabarnya terakhir gimana Bang setelah menunggu P21-nya? Itu nanti bab yang akan datang kita akan sampaikan di video yang akan datang. Al-Fakir yakin secara pribadi Gus Fahim tidak pernah melakukan pencabulan itu. Ingat, Gus Fahim tidak pernah melakukan pencabulan itu. Pertama, apa yang membuat saya yakin? Yang akan dijadikan korban itu kita sudah tahu, kita sudah mempelajari psikolognya dia. Di situ ada Syarifah, ada Ustazah, guru tugas Jalil. Di situ ada 2 santriwati, kurang lebih umurnya 18 ataupun 19 tahun. Kita ada videonya, pengungkapan apa adanya yang dilakukan oleh Aliyah ini, istrinya Gus Fahim. Kita ada videonya. Sebelum banyaknya beredar video-video yang viral itu kan, terkait santriwatinya Gus Fahim. Tuh, kita sudah buat video teman-teman semua. Kita ada buktinya. Beliau menyampaikan apa adanya. Ingat, apa adanya. Kita udah minta izin dong sama yang bersangkutan, lisan maupun tertulis sudah ada. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan bahas. Kita sekarang fokus ke
Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Itu. Tanggal 18 ini Gus Nur akan divonis. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Hakim yang memutuskan vonisnya Gus Nur, Allah berikan hidayah, Allah berikan hakim yang adil dan amanah dengan jabatannya, dengan tanggung jawabnya. Itu. Teman-teman sempat lihat, saudaraku semua sebangsa dan setanah air sempat lihat kan video live sidangnya Gus Nur dari yang pertama sampai yang ke kurang lebih sampai yang ke 15 kali itu. Coba kita cermati. Intinya satu. Pertama, Gus Nur dikatakan bahwasanya penista agama, menodai Al-Quran, menodai mubahalah, sumpah, dan lain-lain sebagainya. Saya yakin itu adalah mubahalah, itu adalah sumpah. Ingat, catat garis bawah. Gus Nur belum yakin kepada Pak Bambang Tri terkait apa yang disampaikan yang viral itu, terkait ijazah Pak Jokowi. Tidak yakin Gus Nur dengan apa yang disampaikan Pak Bambang Tri. Penasaranlah Gus Nur, diundanglah Pak Bambang Tri, diongkosi, dibiayai, datanglah Pak Bambang Tri ke Malang, podcast lah dengan Gus Nur. Berani nggak mubahalah Pak Bambang? Berani. Disitulah muncul keyakinan Gus Nur kepada Al-Quran, kepada sumpah dan mubahalah itu. Catat, Gus Nur tidak percaya dengan omongannya Pak Bambang Tri, tapi Gus Nur percaya dengan sumpah dan mubahalah yang di saat Gus Nur menuntun Pak Bambang Tri itu. Itu catat pertama. Terus ada yang mengatakan mubahalah kayak gitu salah bang. Itu yang mengatakan ya nggak ustadz, nggak kiai. Yang mengatakan seperti ya ulama, yang ngakunya ulama mengatakan seperti itu. Salah itu bang, mubahalah seperti itu. Jadi mubahalah yang benar itu bagaimana? Saya bertanya. Para pejabat disumpah, di atasnya ada Al-Quran. Secara tidak langsung, tidak ada rakyat di depannya. Tapi rakyat menontonnya. Anggota dewan, gubernur, siapapun pejabat, aparatur negara, disumpah. Secara tidak langsung dia disaksikan oleh seluruh makhluk yang nyata maupun yang tidak nyata, yang gaib. Itu mubahalah, itu sumpah. Kalaupun ada rukun atau tata cara yang kurang, yang nggak bisa dinyatakan penista agama, otakmu di mana? Kurang dari tata cara mubahalah, tata cara sumpah, itu dikatakan penista agama, otakmu dipakai. Siapapun yang mengatakan seperti itu, saya heran. Kenapa? Begitu luar biasanya yang ditujukan kepada Gus Nur. Seakan-akan mau membungkam Gus Nur dengan pasal penista agama. Saya yakin dua kesalahan, dua hukuman yang nyata, real,
yang akan dirasakan oleh narapidana di saat di dalam penjara. Satu, pencabulan. Kedua, penista agama. Itu pasti akan dihajar oleh napi-napi yang lainnya. Entah itu mungkin sudah terjadi, mungkin apa sudah kebiasaan atau terbiasa mungkin. Kalau dua orang ini kalau nggak penista agama, ya pencabulan, pasti dia akan dihajar di dalam penjara. Ala kulli hal, perlu teman-teman tahu, Gus Nur penista agama yang mereka sampaikan itu, yang mereka tuduhkan itu, Gus Nur penista agama, penista Al-Quran. Coba saudara-saudaraku semua lihat, di Palu ada pondok pesantren Gus Nur. Awal mula Gus Nur pertama kali membangun pondok pesantren, di situ perjuangannya Gus Nur pertama kali. Pondok pesantren Karomah 13 di Palu. Kurang lebih 10 tahun. Pondok tahfidz Quran. Gratis, asli gratisnya. Tidak dipungut biaya berapapun. Di situ banyak yang mondok. Dari anaknya polisi juga ada, anaknya tentara ada, juga anaknya aparatur negara juga ada gitu. Diterima Gus Nur. Pondok tahfidz Quran. Walaupun Gus Nur tidak mengajar, cuma hanya membiayai kebutuhan pondok pesantren dan ustadz-ustadz dan santri-santrinya itu, santri laki-laki maupun santri perempuannya itu, yang menginap, yang bermukim maupun yang tidak, itu semua ditanggung oleh Gus Nur biayanya. Saya ingat pesannya Gus Nur. Saya Mas Lutfi, walaupun saya tidak bisa lancar membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafal Al-Quran, akan tetapi saya berkeniatan dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran, dimulai dari anak-anak saya, santri-santri saya yang ada di Palu. Saya ingin menyetak jutaan para penghafal Al-Quran. Itu niat yang sangat luar biasa. Masa seperti ini penista agama, 10 tahun pondok pesantrennya itu berdiri, kurang lebih gratis. Per bulan itu puluhan juta. Masa penista agama kayak gitu, penista Al-Quran masa seperti itu? Otakmu dipakai. Yang ngomong seperti itu jangan ngawur. Allah buka semua. Mubahalah Gus Nur langsung, secara tidak langsung. Syahdu. Gus Nur didakwakan penista agama, difitnah menistakan Al-Quran dan agama. Secara tidak langsung banyak bermunculan satu persatu para penista agama. Diproses. Oh, diterima laporannya, iya. Diproses belum tentu. Ada apa? Hah? Mungkin karena Gus Nur oposisi, tidak ikut partai, tidak ikut ormas, tidak ikut apapun, organisasi apapun. Gus Nur berdaulat, merdeka, selalu mengkritik pemerintah, rezim, karena Gus Nur cinta kepada negeri ini. Dakwah sosial beliau bukan hanya ngeritik aja, bukan hanya ngoceh-ngoceh ke rezim aja, enggak. Beliau juga bantu. Dakwah sosial beliau langsung terjun. Walaupun beliau di penjara, beliau tetap tim-timnya itu terjun membantu masyarakat, rakyat-rakyat yang terdampak musibah atau bencana, langsung turun
Kalian boleh memenjarakan Gus Nur, tapi kalian tidak bisa memenjarakan niat Gus Nur. Ingat, jangan main-main dengan mubahalah. Saya ulang sekali lagi, jangan main-main dengan mubahalah. Siapapun ente, mau ente ustadz, kiai, maupun habaib, jangan bermain-main dengan mubahalah. Yang masih meragukan mubahalahnya Gus Nur. Kalau ada yang mengatakan rukun mubahalahnya kurang, atau tata cara mubahalahnya yang kurang, itu ya nggak bisa dikatakan penista agama dong. Ibarat kita sholat lah. Sempat kita bahas berapa minggu yang lalu di saat Al-Fakir bertemu sama Gus Nawawi. Jelas apa yang disampaikan Gus Nawawi. Gus Nawawi mengatakan Gus Nur tidak ada pasal atau berniatan untuk menista agama. Tidak ada. Kalaupun ada rukun yang kurang itu nggak bisa dong dikatakan penista agama itu. Ibarat kita sholat. Kalau kita nggak tumak nina atau ada rukun yang kurang, itu nggak bisa kita katakan dia menista karena sholat. Dan gitu. Perbaikilah lagi, tapi nggak boleh kita katakan dia penista sholat. Dan ini poin yang terakhir. Gus Nur tidak pernah mengatakan bahwasannya ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ingat, nggak pernah beliau mengatakan seperti itu. Biar tidak simpang siur apa yang dikatakan Pak Bambang Tri atau menjadi bola salju, diundanglah Pak Bambang Tri. Gitu. Bukan berarti ngundangnya Pak Bambang Tri Gus Nur langsung percaya atau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Enggak. Yang mengatakan kan Pak Bambang meragukan atau menduga bahwasannya ijazah Jokowi ini palsu. Karena ada penelitian atau kajian sendiri dari Pak Bambang itu kan, di bukunya juga ada gitu. Tapi ingat, bukan Gus Nur yang mengatakan seperti itu. Seharusnya Pak Jokowi dan siapapun yang berkepentingan di sini berterima kasih kepada Gus Nur. Karena jangan sampai membiarkan bola salju ini. Mungkin di dunia ini ya, baru pertama kali di Indonesia yang mempertanyakan atau meragukan ijazah presidennya sendiri. Kan gitu. Tapi di sidang itu sampai awal sidang sampai saat ini, sidang terakhir kemarin itu, nanti menjelang vonis tanggal 18, tidak pernah menghadirkan ijazah aslinya daripada Pak Jokowi. Kita butuh ijazahnya, bukan butuh temannya dan lain-lain sebagainya. Kita butuh fakta yang ada. Ini ada seseorang Pak Bambang Tri mengatakan atau menyampaikan, meragukan atau menduga ijazah Jokowi palsu. Ya dijawab dong, ini loh, ini ijazah saya. Ini ijazah saya nih. Asli. Selesai permasalahan. Kalau memang bersalah Gus Nur sama Pak Bambang Tri, hukum. Kan seperti itu. Tapi kan sampai saat ini kan tidak pernah menghadirkan dari jaksa Aprianto dan kawan-kawannya itu nggak pernah menghadirkan ijazah aslinya daripada Presiden Jokowi. Nah, seperti itu. Netizen boleh nilai sendirilah. Klik di kolom komentar di bawah ini kan. Itu poinnya. Dan ini saya akan menyampaikan dukungan daripada tokoh, alim, ulama, para aktivis. Mari saya bacakan, nanti saya akan tampilkan di sini. Walaupun di tab komunitas Lutfi Info sudah saya tampilkan sebagian, ini akan saya bacakan saja. Nanti saya tampilkan di sini. Yang pertama dari Ustadz Irwan Saifullah, tokoh penggerakan Islam.
para ulama dan habaib dan segenap kaum muslimin sekalian, mari kita dukung Gus Nur dengan menghadiri sidang terakhir pembacaan putusan di PN Surakarta. Insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Damai Hari Lubis, Sarjana Hukum, Master Hukum, advokat tim penasihat hukum Gus Nur. Insyaallah luar biasa, beliau pengacara luar biasa ini. Banyak prosedur acara di dalam KUHAP yang dilanggar, terutama tidak dihadirkannya ijazah asli Jokowi. Karena ijazah asli tak ada, unsur kebohongan ijazah palsu tidak terbukti. Bahkan patut diduga kuat Jokowi memang benar-benar tak punya ijazah asli. Kalau ada apa sulitnya, ijazah asli itu dihadirkan di persidangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dari Prof. Dr. Egy Sujana SH MSI, advokat tim penasihat hukum Gus Nur. Sejak awal saya minta jaksa hadirkan ijazah asli Jokowi, tetapi hingga menjelang vonis ijazah aslinya tidak ada. Di mana kabar bohongnya? Karena itu hakim wajib memutus bebas Fritzpak atau setidaknya memutus lepas onslak. Masya Allah, Pak Egy luar biasa beliau ini. Nah, ini dari Gus Muhammad Abbas, PA 212 Jawa Tengah. Saya mengikuti sidang ini dan berharap ijazah asli Jokowi dihadirkan. Ternyata hingga menjelang vonis tak ada. Kalau ijazah asli Jokowi tak ada bukti Gus Nur mengedarkan kabar bohong. Benar. Gitu. Bagaimana dikatakan Gus Nur menyebarkan berita bohong kalau yang asli tidak ditampilkan atau tidak ada bantahan, seperti itu. Pak Juju Purwanto SHMH, advokat. Gus Nur tidak layak dipenjara. Meskipun hanya 1 hari, fakta hukumnya ijazah asli Jokowi tak ada. Atas dasar apa jaksa menuduh Gus Nur mengedarkan kabar bohong? Benar. Bagaimana dikatakan bohong Gus Nur? Jaksa mengatakan Gus Nur menebarkan berita bohong. Buktikan dong apa yang disampaikan Pak Babang Tri. Jawab dong. Ini dari Ustadz Ferry Kustanto, aktivis Islam. Cukup dari Habib Rizik dan Habib Bahar yang dikriminalisasi dengan pasal hoaks. Gus Nur tidak terbukti mengedarkan hoaks. Pak Hakim mohon bebaskan Gus Nur. Amin. Mudah-mudahan Bapak Hakim amanah dengan jabatannya. Saya doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Ini dari Ustadz Eka Jaya, Ketua Umum Ormas Pejabat. Kabar bohong soal ijazah palsu Jokowi tidak terbukti karena ijazah aslinya tak ada. Karena itu Gus Nur harus dibebaskan. Ya, dibebaskan Gus Nur. Karena Gus Nur nggak mengatakan bahwasanya ijazah Jokowi palsu atau apa, enggak. Gus Nur hanya host di sana, hanya memberi pertanyaan saja gitu. Dari situ memang ada mubahalah, di situ ada sumpah untuk meyakini aja apa yang disampaikan itu benar apa adanya secara syariat gitu kan. Mubahalah kan adalah ajaran Islam gitu. Ini dari Andika Dian Prasetyo SHMA, advokat tim penasihat hukum Gus Nur. Masya Allah beliau ini. Kami sebenarnya berharap bahwa ijazah asli Jokowi dihadirkan di persidangan. Meskipun itu akan memberatkan posisi klien kami agar kami dan segenap rakyat Indonesia yakin punya presiden berijazah asli. Tapi fakta persidangan tidak demikian. Ijazah asli itu tak pernah ada di persidangan. Karena itu klien kami harus dibebaskan. Benar. Rakyat ini mempertanyakan, ada seseorang warga rakyat yang meragukan atau menduga ijazah presidennya ini palsu. Ya dibantah dong dengan fakta yang ada. Kan gitu. Ini dari Ricky Fatamazaya, Munte, SHMH, tim penasihat hukum Gus Nur. Secara hukum klien kami wajib bebas
Karena bukti ijazah asli Jokowi tak pernah ada. Kalau sampai divonis bersalah sudah pasti hal itu ada konfirmasi adanya intervensi kekuasaan. Ini Masya Allah ini beliau Prof. Rocky Gerung, filosof. Beliau sempat jadi saksi ahli di persidangannya Gus Nur itu. Sangat dungu jika ada putusannya memvonis bersalah Gus Nur. Padahal ijazah aslinya tidak ada dalam fakta persidangan. Ada dendam jaksa pada tuntutan 10 tahun penjara Gus Nur. Namun saya berharap ada keadilan hakim dalam vonisnya nanti yang amarnya membebaskan Gus Nur. Amin. Mudah-mudahan hakim amanah dan membebaskan Gus Nur. Gitu. Ini dari Prof. Aceng Ruhendi Saifullah, ahli linguistik forensik. Beliau sempat jadi saksi ahlinya Gus Nur juga. Masya Allah, beliau luar biasa Prof. Aceng ini. Secara linguistik forensik tidak ada kebohongan dalam redaksi Gus Nur yang menuntun Mubahalah Bambang Tri. Lagi pula ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Keonaran juga tidak terbukti secara nyata, fisik dan bersifat material. Ini dari Dr. Muhammad Taufik SHMH, beliau ahli hukum pidana, sempat jadi saksi ahlinya Gus Nur. Secara pidana, keonaran itu harus bersifat nyata. Kebohongan ijazah palsu harus dibuktikan dengan menghadirkan ijazah asli. Ketika syarat ini tidak dipenuhi, maka Gus Nur harus divonis bebas atau paling tidak divonis lepas. Insyaallah beliau ini. Nah, ini yang selanjutnya dari Pak Azam Khan SH, advokat. Nggak ada kesalahan yang dilakukan Gus Nur. Bahkan Gus Nur telah banyak membantu masyarakat dengan kegiatan sosialnya. Untuk apa memenjarakan Gus Nur? Lebih baik Gus Nur segera dibebaskan agar dapat lebih banyak memberi manfaat bagi umat. Benar. Beliau dakwah sosialnya luar biasa. Catat, dakwah sosialnya beliau sangat luar biasa. Beliau tidak ada membiayai. Tidak lain dan tidak bukan, beliau biaya sendiri. Walaupun ada donatur di situ, ada jamaahnya beliau. Akan tetapi, beliau sangat bermanfaat untuk umat. Membantu siapapun, tidak pandang suku, ras, agama. Di saat dia membutuhkan bantuan, Gus Nur datang. Gitu. Nanti mungkin berapa hari lagi akan saya tampilkan video-video lama Gus Nur yang dimana dakwah sosialnya beliau sampai membangun masjid, membangun panti asuhan dan rumah-rumah yang terdampak musibah dan bencana gitu. Gus Nur berdakwah tidak ada tarif di situ. Justru Gus Nur berdakwah di situ mengeluarkan ongkos sendiri, biaya sendiri, transport sendiri. Justru kadang Gus Nur sendiri yang mengeluarkan di situ di saat dakwah itu, memberi bantuan kepada segenap siapa yang memerlukan bantuan. Semampunya Gus Nur akan dibantu. Gitu. Jadi secara tidak langsung Gus Nur tidak bisa dikatakan itu meresahkan umat, meresahkan masyarakat. Nggak ada yang dirasakan karena Gus Nur. Tidak ada yang dinistakan oleh Gus Nur. Dan seperti itu. Mari teman-teman semua, saudaraku dan sebangsa setanah air, mari kita hadiri sidang vonis Gus Nur tanggal 18 April 2023 di PN Surakarta. Itu saja dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.